Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Kotur Nada Harun atau biasa dipanggil Nada, Product Manager di Bukalapak. Topiknya mungkin agak mungkin ada yang merasa ini clickbait gitu ya atau apa? The Battle of Revenue versus Product. Basically sejak saya kuliah sering banget saya dengar orang-orang yang kepengen berbisnis atau bikin produk dan mereka merasa bahwa mereka udah nemu bisnis model yang paling tepat dan tahu nih gimana sih bikin revenue dari situ. Kemudian ketika di dunia kerja juga banyak juga startup yang merasa kayak gini, I already have the right business model and I know how to generate revenue. Basically emang kalau mereka nggak tahu bisnis modelnya gimana dan gimana cara bikin revenue-nya, mereka nggak akan pursue produk itu kan. Tapi sebenarnya banyak juga dari orang-orang yang sudah ngerasa kayak gitu di dunia ini itu banyak yang fail juga di startup. Dan beberapa dari mereka saya coba tarik poin-poinnya gitu kenapa fail. Ada salah satu yang mereka cuma punya provide only paid membership atau paid membership ini paid service. Jadi untuk bisa menggunakan produk itu atau untuk bisa menggunakan service itu mereka harus bayar dulu. Ini juga karena salah satu alasannya adalah biar mereka punya revenue yang sustainable gitu. Alasan yang lainnya adalah mereka banyak banget ngabisin cost itu hanya di akuisisi. Jadi duitnya itu digenjot habis-habisan hanya di akuisisi. Pertanyaannya, apakah strategi kayak gitu itu sepenuhnya salah gitu untuk menghasilkan revenue? Or should I build the product without considering revenue? I am new, but I should not put all money in the acquisition. So basically, that's all the question. But let's skip the question first. So basically, how to build the product actually? Kalau ngomongin building the product, before we build the product, actually we have to answer many questions first. Kayak sebenarnya bisnis yang mau kita kasih atau produk kita tuh ngasih apa sih ke user? Terus juga apakah produknya ini juga emang worth it buat jadi sebuah produk yang berbayar? Apakah terus kalau worth it, kira-kira user mau nggak nih bayar sekian gitu untuk menggunakan produk kita? Terus kalau produk kita benar-benar baru, gimana caranya kita akan bersaing di market? Gimana caranya kita akan acquire new user? And actually the question is keep growing. The question is so much. Pertanyaannya banyak banget. Dan even pertanyaan-pertanyaan ini kadang tuh kayak terasa kalau saya menjawab pertanyaan yang mengakuisisi new user, cost-nya banyak, tapi ini gimana? Nanti cost-nya terlalu banyak, nggak ditutup sama revenue-nya, jadi harus gimana dong? Terus kalau misalnya saya resource-nya masih terbatas, kalau resource-nya terbatas, uangnya kurang, terus apa yang harus saya lakuin dulu? Apakah untuk cost-nya untuk development atau untuk acquisition? Sometimes the question feels like contradict each other when we want to build the product that have sustainable revenue. Well, actually, it's not contradicting, it's complementing each other. Why I said so? Karena dalam product development life cycle, it's part of the plan and develop. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak tadi, itu memang harus terjawab ketika kita merencanakan kita mau bikin produk apa. Dan gathering all the requirement, produknya mau dibikin kayak apa, kemudian kita menentukan MVP-nya seperti apa, cost yang akan kita bikin seperti apa, teknologinya pakai gimana, itu bagian dari plan development-nya. Nah, ketika kita build product dan kita udah punya plan and development-nya, then we have to evaluate our product. Which is it really work? Which is it really worth it to launch? Gitu. Di dunia startup sih, mostly, dan ini juga banyak yang pakai juga di startup, biasanya ini adalah salah satu cara gimana kita mengevaluasi produk kita. Some says this is the pirate metric, some says saya personally sih bilang it's double A triple R. Why is that so? Yang pertama itu acquisition. Jadi acquisition itu apa? Acquisition itu adalah bagaimana kita membuat user tuh aware sama produk kita. Jadi misalnya katakanlah nih kita bikin cerita gitu ya. Kita mau bikin produk gimana orang bisa kirim kayak WhatsApp messaging for people in the moon gitu. Let's say like that. This is something that totally new gitu kan. So how do we want to make people aware that there is a product that let you send a message to people in the moon? Padahal Anda mungkin bukan NASA atau yang mana. Itu part of the acquisition. And then the activation. Mungkin orang bisa dengar Anda pasang lewat digital marketing atau mungkin traditional marketing, and then people go to your website or people download your product. It can be counted as the activation.
Setelah orang download dan orang akhirnya memakai, let's say people actually send this message to people on the moon and they like it. Whether they come back, whether they use your product again, that's called retention. And after that, kalau ternyata kita udah punya banyak nih orang yang mau menggunakan dan user base kita udah banyak, dari sekian banyak orang itu, gimana kita bisa menghasilkan revenue dari produk kita? And once people really love your product and become loyal to your product, whether they're willing to refer your product to others. Let's say mungkin ini contoh aja sih ya. Kita mau bikin kayak WhatsApp Messenger gitu katakanlah atau Telegram or anything yang let people send message to people on the moon gitu. Mungkin ini 50 tahun lagi gitu kayak bumi udah terlalu penuh terus orang-orang pada pindah ke bulan gitu kan. Jadi ada kebutuhan gitu untuk kayak gitu. If we see here gitu ya, sebenarnya revenue is part of the journey of the product itself. Revenue is, you can say it's a goal, but for me it's a part of the journey. So it's not the battle, but it's how you put the revenue in this journey. Nah kalau udah ngomongin tadi journey yang kayak gitu, kerjaan di product management itu sebenarnya ngapain sih? I can say that most of the product manager on startup around the world, they usually assess their product every day. And what they do when they assess the product, first they calculate. Jadi dari penting banget dari semua journey ini kita bisa verify, kita bisa menghitung, kita bisa mastiin kayak misalnya dari acquisition, katakanlah kita mau pakai SEO gitu kata dia. Kita bisa ngitung seberapa dari budget yang kita keluarin, sebenarnya itu bisa nge-track user berapa sih ke kita, whether it really work or not. Jadi sebenarnya sangat bahaya kalau kita itu ngeluarin budget, kita ngeluarin cost, tapi kita nggak bisa ngitung efeknya, kita nggak bisa nge-quantify. That's a really dangerous thing. And then setelah kita bisa nge-calculate semua ini dari acquisition-nya ada berapa. Oh ternyata acquisition-nya baik, tapi activation-nya tuh nggak banyak. Activation berarti kalau kayak gitu, we can really take a look kenapa ya activation-nya nggak bagus, atau activation-nya bagus banget tapi acquisition-nya yang jelek gitu. Kemudian retention, kita lihat berapa banyak sih user yang kembali apa enggak. Nah ketika kita udah bisa ngecek semua ini, we calculate and then we can see sebenarnya masalahnya itu di mana ketika kita punya produk dan karena kita bisa menghitung ada angkanya gitu masing-masing, then we can prioritize. Sangat jarang ada produk yang perfect di semua journey-nya. Bisa jadi ada produk yang masalahnya di akuisisi dan masalahnya juga ada di katakanlah di revenue-nya gitu. Tapi karena kita punya angkanya dan kita bisa membandingkan, maka kita bisa memprioritaskan mana dulu nih yang mau kita benerin gitu katakanlah. Karena satu hal juga yang saya pelajari di dunia startup adalah sometimes you have to do things one step by step gitu. Gak bisa semuanya langsung dikerjain gitu. So when you have limited resource, but you have so many problems, what you do, you should prioritize. Nah, ketika kita udah mau prioritas, kita tahu nih kira-kira mau diapain gitu. Katakanlah yang tadinya acquisition itu to send people to the moon gitu, kita cuman informnya di NASA gitu katakanlah ya. Wah, kita mau coba pakai A/B test yang lain nih. Kita mau coba gimana kalau untuk nge-attract user yang baru, kita mau pasang kayak SEO di Google gitu. Terus kita bisa menghitung beneran di situ. Nah, kita mau nge-A/B test mana produk yang ditaruh di kasih SEO sama enggak. Nah, dari situ karena kita bisa punya perbandingan, kita tahu nih mana yang akan berhasil, mana yang bekerja lebih efektif. Atau misalnya hal yang menarik misalnya di bagian activation gitu. Ternyata tuh orang udah banyak banget nih yang tahu bahwa kita tuh punya produk yang bisa bikin orang tuh kirim SMS atau kirim telepon atau apapun tuh lewat platform kita ke orang yang ada di bulan. Tapi somehow ketika mereka datang ke website kita tuh cuma dikit banget yang akhirnya mau beli produk kita. Nah akhirnya kita ngecek nih, apakah ada yang salah di landing page kita? Kemudian kita bikin 2 versi landing page, and then we test it, itu namanya A/B test. Dan akhirnya kita tahu mana yang lebih ngefek, yang ngasih impact. That's what we do with A/B test. Dan kenapa A/B test itu penting? Karena sekali lagi kita berangkat dari data, kita berangkat dari angka. So it's not just assumption, we have to rationalize with data and with logical reason as well. Dan ya sebenarnya itu on repeat setiap hari kayak gitu kerjaannya. Kalau di product management kita harus always
calculate, prioritize, and design the A/B test continuously. Nah, back ke pertanyaan yang awal tadi. So that strategy is entirely wrong to generate revenue. Kalau strateginya tuh hanya punya provide only paid membership, katakanlah untuk orang yang bisa kirim SMS sebulan gitu. Is that really wrong gitu? Yes, in some cases. But you should be able to see and experience the value of your product that you offer. Jadi katakanlah itu gini. Contoh yang paling gampang, katakanlah kita mau bikin itu ya tadi, WhatsApp Messenger yang bisa kirim SMS ke bulan. Paid membershipnya, dan katakanlah kita mau bikin itu jadi ada free-nya. Kenapa kita mau bikin ada free-nya? Karena ternyata udah ada startup lain yang bikin. Dengan kita bikin free, orang jadi punya experience. Oh kayak gini toh rasanya penggunaan produk ini, manfaatnya kayak gini. Nah gimana kita bikin paid membershipnya? Bisa misalnya, kalau orang kirim pesan ke bulan yang gratis tuh, kita bikin ada delay waktu 10 detik. Tapi kalau yang berbayar gak ada delay sama sekali. So they will have a better experience. Tapi kalau orang nggak punya experience sama sekali, orang tuh cenderung nggak mau pakai sama sebelumnya, kayak gitu. Atau mungkin kalau yang contoh ada di sehari-hari mungkin kayak Spotify ya. Spotify itu kan ada yang berbayar, ada yang gratis seperti itu. Tapi kalau Netflix nggak ada. Nah, kalau yang bisa saya simpulkan nih contohnya dari Spotify dan Netflix, kenapa? Karena kalau Netflix tuh orang tuh udah punya experience gimana sih cara rasanya nonton streaming gitu. Tapi kalau Spotify yang gratis kan juga banyak tuh, kita bisa dengerin lewat radio dan lain sebagainya. Tapi ada juga Spotify yang gratis dan berbayar, karena mereka udah punya experience dan mereka bisa bandingin seberapa worth it sih untuk bayar dan apa yang akan aku dapat ketika aku bayar. So another question, should I build the product without considering revenue? Gitu? No, you should consider revenue too. But remember, the revenue is part of the journey of your product. Jadi kalau dari awal, katakanlah alasan bikin paid membership itu karena kita pengen ngejar revenue yang gede. Tapi ternyata itu justru bikin acquisition kita turun, activation kita turun, maka kita should reconsider. So that revenue is actually, it can become a goal actually for making a sustainable business. But remember that revenue is part of the journey from the user. And I am new, but should I not put all money in acquisition? Yes, in some cases. Untuk sebuah startup atau produk yang benar-benar baru, orang nggak ada yang tahu, satu pun nggak ada yang tahu, berarti emang kita harus put more money in acquisition, but after that, you should prioritize. Karena yang sering terjadi adalah kita punya limited resource, kita cuma mikir di satu bagian dari journey itu tanpa mikirin yang lain. Ternyata sebenarnya acquisition kita tuh udah bagus, tapi kenapa sih kok revenue-nya nggak ke-generate? Oh ternyata ada masalah di activation. So then you should put the cost for developing the better landing page. Contohnya seperti itu. So yeah, that's all. Thank you. Buka aja Bukalapak.